Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi ibadah kurban. Pengertian. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik atau hari tidak diperbolehkan berpuasa. Sebagai bentuk takarub dan mendekatkan diri pada Allah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Awal mula Idul Adha. Dalam sejarah Islam, hari raya kurban ini terjadi bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Untuk diketahui, Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak yang bernama Ismail dan Ishak. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail lahir dari rahim seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Di saat Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk diperintahkan menyembelih putranya, ia sangat gundah gulana. Pasalnya, Ismail adalah anak yang patuh kepada orang tua dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam seakan mengalami hal yang di luar dugaan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa berbuat apa-apa karena maksud mimpi itu adalah perintah dari Sang Pencipta. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail dengan maksud menyampaikan mimpi itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syaffat ayat 102. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memilih untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih, Ismail tidak meronta kesakitan. Ismail juga meminta pakaian diberikan kepada sang ibunda sebagai bentuk kenang-kenangan. Apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sosok Ismail dengan seekor kambing untuk disembelih.
Hal ini tercantum dalam Quran surah As-Saffat ayat 107. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa ini adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah yang juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Peristiwa ini pula menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan. Dalil yang berkaitan. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, berupa hewan ternak. Ketentuan hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih ialah hewan ternak yang terdiri dari kambing, sapi, unta, dan sejenis lainnya. Ketentuan usia hewan. Unta minimal berusia 5 tahun, sapi minimal berusia 2 tahun, dan kambing atau domba minimal berusia 1 tahun. Dengan catatan, 1 ekor kambing dapat berkurban untuk 1 orang. 1 ekor sapi, unta, atau kerbau dapat berkurban untuk 7 orang. Hewan kurban harus selamat dari cacat. Contohnya, hewan tersebut selamat dari matanya buta sebelah atau juling, 2 sakit, 3 pincang, dan 4 sangat kurus. Hewan kurban harus milik sendiri. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Hewan yang akan disembelih direbahkan dengan kaki terikat. Hewan dihadapkan ke sebelah rusuk kirinya agar mudah dijegal. Hewan kurban harus dihadapkan ke arah kiblat. Begitu juga dengan proses pemotongan harus menghadap kiblat. Pada penyembelihan, pisau harus memotong urat nadi dan kerongkongan yang ada di sebelah kiri dan kanan leher. Diusahakan dalam sekali potong langsung memutuskan urat nadi dan kerongkongan agar hewan lekas mati. Membaca basmalah sebelum memotong leher hewan. Dianjurkan membaca salawat Nabi dan takbir. Orang yang berkurban harus menyaksikan proses penyembelihan, setidaknya diwakilkan 1 orang. Harus menggunakan alat pemotong yang tajam, agar hewan tidak merasa kesakitan berlebihan. Hal yang sebaiknya dihindari saat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Kedua, memotong hewan hingga lehernya terputus. 3. Memotong hewan hanya pada kerongkongan dan tenggorokan saja dan bukan pada urat nadi leher hewan tersebut. 4. Menyiksa hewan sebelum disembelih
seperti digelonggong, dipukul, dicekik, dan lainnya. Hikmah ibadah kurban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. 3. Mengajak kegembiraan kepada tetangga dan masyarakat. 4. Berbagi kebaikan kepada sesama. 5. Menumbuhkan rasa kebersamaan. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.